Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna, dan maqalah yang ke-24, qala telah berkata siapa Ibnu Abbasin, sahabat Abdullah bin Abbas radhiya, semoga meridhoi siapa Allah ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah dan Sayyidina Abbas, fi qoulihi ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kita lanjutkan. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan wa idh ibtala Ibrahim, samakan Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala, beliau berkata ay Ibnu Abbasin fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan ayat tersebut beliau berkata menjelaskan asyru khisalin minas sunnati, ada 10 perilaku yang merupakan bagian dari sunnah. Ayat tariqati, yakni jalan, ayat tariqati syar'iyyati, yakni jalan pemberlakuan atau melaksanakan syariatul Islam. Khamsun, adapun yang 5 itu firra'si, ada di kepala. Wa khamsun, dan adapun yang 5 lainnya itu fil badani, ada di badan. Fa ammal khamsu, adapun yang 5 yang pertama, allati firra'si, yang ada di kepala, fahiya, maka adapun yang 5 tersebut yaitu as-siwaku, yang pertama siwak, seperti yang selalu saya pakai, ya sebaiknya siwaknya menggunakan pouch, ya, wadahnya, tempatnya seperti ini siwak. Jadi ada pouchnya, ada pelindungnya, ada wadahnya, dibuka, ini ada siwaknya. Selain daripada siwak, wal madmadatu, berkumur, wal istinsyaku, yang ketiga, dan menghirup air ke hidung, disedot kemudian dikeluarkan. Nah, ini jika kondisinya tidak sedang saum, contoh malam hari ataupun siang tapi sedang tidak saum, ini bagus ya, pada saat bangun tidur beristinsyak. Dan saya sering melakukan ini. Jadi pada saat bangun tidur itu beristinsyak, menghirup air jernih, air bersih yang jernih ke hidung, melalui hidung dihirup kemudian dikeluarkan lagi. Ini membersihkan, karena pada saat kita tidur bisa jadi, apalagi jika kepala sejajar dengan perut, bisa jadi cairan yang ada di dada, yang di perut ini turun, ya, terus mengalir ke rongga pernapasan kita. Nah, ini kurang bagus. Maka dengan cara istinsyak seperti itu akan keluar nanti riak-riaknya itu. Ataupun tidak sejajar, kepala lebih tinggi dibandingkan dada, tapi ada endapan-endapan lendir di otak kita, di kepala, itu pun nanti dikeluarkan dengan cara istinsyak. Ini bagus, sangat bagus. Termasuk pada saat wudhu, yang benar itu bukan membasahi hidung, ya, tangan dibasahi kemudian dipeperkan karena irung, basuhan eta leungeunna peperkeun deui kana irung, eta mah jiga nu ngambuan gitu kan, aya ngambuan ieu cai teh ambuanna naon gitu, jiga nu kitu eta mah. Tapi yang benar kalau tidak saum diambil, dihirup dengan hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Nggak apa-apa awalnya kalau yang tidak terbiasa itu agak-agak perih, ya. Perihnya istinsyak tidak seperih kita menanggung beban hidup. Terlebih lagi perihnya menahan
rasa rindu kepada kekasih. Belum semenang sirah. Selain apa yang telah disebutkan tadi, wa qassus syaribi, dan menggunting merapihkan kumis. Jadi qassus syaribi ini bukan berarti menghabiskan kumis, walaupun itu juga boleh ya. Mencukur gundul kumis ya boleh-boleh saja. Tapi yang tepat dalam memaknai qassus syaribi ini mencukur, menggunting, merapihkan. Jadi kumis ini boleh, mengguntingnya itu sunnah, merapihkannya gitu loh. Jangan sampai terlalu baplang ya, kecuali memang kalau tidak ada kumis dia selalu bersin begitu, bentar-bentar bersin, bentar-bentar bersin sampai merah matanya kalau tidak ada kumis. Maka dengan kumis yang baplang ya itu darurah, kondisi seperti itu ya, mungkin saja di hidungnya tidak ada bulu untuk penyaring debu, jadi penyaring debunya turun ke bawah jadi kumis baplang ranggeteng dia gitu. Pas makan eta remeh teh nararempel di denda kumis gitu kan. Tapi kadang ya katanya kumis yang seperti itu disukai wanita, disukai istri maksudnya. Kenapa? Istri geli-geli sedap itu kata. Tapi ya dirapihkan. Jika ada yang memotong, mencukur rata habis bulu kumisnya, bukan bibirnya, bulu kumisnya, itu juga tidak masalah. Tapi guru-guru kami mengajarkan tentang pembahasan hadis ini itu dirapihkan. Makanya ahli-ahli hadis seperti dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, qaddasallahu asrarahum, kemudian para masyayikh yang lainnya dulu, Syekh Bauddin Naksabandi, Syekh Abdul Qadir, ada kumisnya dan dirapihkan. Kemudian kesini-sininya kan ada Habib Umar bin Hafiz, sekarang Maulana Syekh Hisham juga ya. Ada kumisnya tapi dirapihkan, artinya menggunting, tidak mencukur habis. Tapi kalaupun mencukur habis tidak masalah. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki juga ada kumisnya. Said Ahmad Zakaria Ba'adawi juga ada kumisnya, walaupun dirapihkan ya. Wal halqu, dan bercukur laki-laki boleh seukuran sepundak seperti ini ya, rambutnya seukuran sepundak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sya'ruhu mankibaihi, Rasulullah rambutnya seukuran sepundak, itu boleh. Dan dalam riwayat yang lain, jika di musim tertentu, contoh musim panas, Rasulullah akan menggunting rambutnya di bawah pilingan telinganya, sejajar pilingan telinga di sini. Kadang mengguntingnya Rasulullah ya. Jika Rasulullah rambutnya sepundak, kadang-kala juga dipotong di bawah telinga ya, artinya itu merapihkannya, memotongnya, merapihkannya. Kalau lebih daripada batas pundak kita ya, kalau lebih daripada pundak ya, maka sunnah untuk dicukur, dipotong. Seperti halnya janggut, ada orang yang memahami dan tidak paham sebetulnya itu. Ada orang yang mengatakan bahwasannya mencukur jenggot mutlak haram, seperti Wahabi bilang begitu tuh, banyak tuh Wahabi yang mengatakan mencukur bulu jenggot ini mutlak haram, tidak boleh. Ada orang-orang Wahabi begitu. Sedangkan dulu para sahabat mereka akan menggenggam janggutnya dan memotong bagian yang lebih dari genggamannya. Artinya memotong janggut ini boleh, memotong janggut ini boleh. Wa ammal khamsul lati fil badani, dan adapun 5 hal yang ada pada badan kita yang bisa kita jadikan sebagai pemberlakuan syariatul Islam. Jadi bagian tubuh kita yang bisa mendapatkan pahala ketika
dilakukan hal-hal tertentu padanya, yang 5 berikutnya ada pada bagian badan, fahiyya, maka adapun yang 5 itu yaitu natful ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu bagusnya bukan dicukur tapi dicabut. Dan itu kebiasaan Rasulullah yang kemudian saya sampai sekarang juga selalu mencabut bulu ketiak. Jadi bukan dicukur pakai pisau cukur ya, apalagi pakai gunting tanaman, enggak ya, gunting rumput gitu. Saya selalu dicabut. Jadi natful ibti itu mencabut bulu ketiak. Apa sih hikmahnya kok bulu ketiak sebaiknya dicabut? Kan rada-rada peres gimana gitu ya, rada-rada agak sakit dikit ya. Itu karena belum biasa. Kalau sudah biasa, saya yang merasakan dan saya melakukannya, tidak sesakit yang tidak biasa. Awalnya memang terasa seperti gimana, tapi kalau sudah biasa, bahkan sampai tercabut ke akarnya, tujuannya apa? Itu detoksifikasi. Karena seringkali ketiak ini tertutup, terlipat, sedangkan ini merupakan kelenjar yang menimbulkan keringat yang selalu lembab, dan sehingga ketika terus tertutup ya, racun-racun tubuh kita yang dikeluarkan oleh kelenjar ini menumpuk di sini mengakibatkan bau. Dan bisa saja ketika orang-orang yang sering menggunakan kimia tertentu yang berbahaya menutup pori-pori ini, karena tujuannya ingin selalu kering supaya pakaiannya itu tidak terlihat basah. Kalau basah memalukan, seolah-olah sekarang kan banyak iklan-iklan produk yang membuat ketiak ini selalu kering. Justru sebetulnya menurut kesehatan itu kurang baik kalau terus-menerus rutin dilakukan ya. Seolah-olah menghentikan proses detoksifikasi pada kelenjar ketiak ini. Dan ketika terus-menerus menumpuk kimia-kimia yang tertentu yang berbahaya, maksudnya mungkin ada kimia tertentu yang berbahaya, jika masih menggunakan hal tersebut terus menumpuk di sini akan mengakibatkan kanker ya, kanker payudara. Dan jangan dipikir kanker payudara itu hanya ada pada perempuan. Ternyata kanker payudara itu juga banyak diidap oleh laki-laki juga ada. Artinya memang areanya area payudara di sini. Tidak selalu wanita, laki-laki pun ada, tapi memang umumnya kebanyakan itu kaum wanita, karena jaringan-jaringan saraf di bagian payudaranya lebih banyak dan lebih besar dibandingkan laki-laki. Otomatis perkembangannya itu pun lebih mudah dibandingkan laki-laki. Tapi yang laki-laki pun ada yang punya atau mengidap kanker payudara. Baiknya bagaimana tadi? Dicabut. Kemudian juga boleh menggunakan bahan-bahan alami seperti kunyit putih. Kunyit putih ya, di blender, kemudian atau dikeringkan dulu boleh. Dikeringkan dulu ya, disisik tipis-tipis, dikeringkan, kemudian dibuat powder, dibuat serbuk. Nah, itu yang digunakan, kemudian dicampur dengan beras diserbukan juga sama, itu dijadikan bedak, itu juga bagus ya. Atau hal-hal yang lainnya. Yang penting mah harus rajin mandi, rajin bersih-bersih. Wa taqlimul awafiri, yang kedua memotong kuku. Memotong kuku dari mulai jari bagian tangan kanan dulu, dari sini terus bergilir kemudian ke tangan kiri,
sini terus. Nah seperti itu caranya. Ya pokoknya kanan dulu kemudian kiri gitulah, gampang. Wa halqul anati, dan mencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan jangan dibiarkan, kalau kata istilah Sunda ranggewas ya, sampai jenggo. Nah, jangan seperti itu. Bulu kemaluan hendaknya senantiasa dipotong. Ini merupakan kesunahan, karena kemaluan area-area yang sering berhubungan dengan kotor dari air kencing, air seni, ataupun juga karena sering tertutup menjadi lembab, sering kena air juga, kalau kemudian ditutup akan mudah lembab dan berjamur jadinya. Jadi kulit-kulit itu jadi koreng, jadi ada jamur. Maka selayaknya diupayakan untuk mencukur bulu kemaluan. Jangan sayang, sayang ini saya sudah 2 tahun belum dicukur katanya. Ya, dapat Guinness World itu. Wal khitanu, dan berkhitan. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan juga sunnah dikhitan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan saran kepada seorang wanita yang ahli khitan, untuk kaum wanita lagi, untuk bayi wanita, beliau berpesan, jangan kau habiskan bagian bibirnya itu, karena itu merupakan keindahan bagi suaminya kelak ketika sudah menikah. Jadi jangan sampai dihabiskan. Yang wanita ketika dikhitan jangan sampai di papras habis ya area yang dikhitannya itu. Kenapa wanita dianjurkan juga dikhitan? Karena jika tidak dikhitan terus memanjang dan mengakibatkan wanita yang tidak dikhitan itu akan besar syahwatnya dan sulit mengendalikan syahwatnya itu. Khawatir kalau sudah seperti itu. Sedangkan kalau dihabiskan area yang dikhitannya, maka mengakibatkan wanita itu menjadi frigid, dingin, kurang nafsunya itu. Ketika sudah bersuami, nafsu seksualnya itu seperti hilang, sangat-sangat minim, rendah. Akhirnya dia tidak mau melayani suaminya. Ya, ini juga akan menjadi keburukan dalam rumah tangga. Maka Rasulullah SAW memberikan pesan kepada tukang khitan bayi perempuan agar jangan memangkas habis area yang dikhitannya dari kemaluan perempuan itu, anak-anak bayi perempuan, tapi sisakan sebagian, karena itu akan menjadi keindahan baginya dan kesenangan bagi suaminya kelak ketika sudah menikah, ketika dewasa. Yang laki-laki juga sama, kalau dipangkas habis ya mau hilang atau ya pusakanya. Mas Ferry masih ada kan? Alhamdulillah. Wa nazzama ba'dhum, dan sebagian ulama ada yang telah menazamkan ya, khisal al-fitrati allati ubtuliya biha Ibrahim alaihi salam fi hadainil baitaini min bahri tawil biqawlihi, yakni khisal al-fitrati, perilaku kesucian, allati ubtuliya biha Ibrahim alaihissalam, yang telah diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fi hadainil baitaini, dalam 2 bait syair ini, min bahri tawil, dengan bahar tawil, tamat matu wastinsyaku qassun li syaribi dawa musiwaki wahfadil farqa lisya'ari khitanun wa natful ibdi halqun li'anatin wa la tansal istinja'u wal qalmu lidzafri. Wal maqalatul khamisatul ishruna wallahu alam bisawab. Barangkali di kolom komentar ada yang bertanya atau tidak, coba dicek.